Saat ayat puasa turun, sementara sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang bertanya, karena saking inginnya menunaikan puasa dengan sempurna, mendapatkan janji yang telah disampaikan itu, dengan kekuatan iman yang sangat luar biasa, mereka mengklarifikasi pada Nabi SAW tentang persoalan-persoalan yang memungkinkan bagi sementara kalangan merasa sulit menunaikan puasa, bukan karena tidak ingin atau sulit menunaikannya, tapi karena kondisi tertentu yang dengan kondisi ini masih tetap menginginkan derajat takwa. Dan bagaimana solusinya dengan penunaian puasa yang dimaksudkan? Maka pertanyaan pertama, ya Rasulullah, berapa lama kami menunaikan puasa itu? Satu, terkait dengan waktunya. Bukan sekedar waktu, tapi durasi dalam penunaian puasanya. Berapa lama kami menunaikan puasanya? Maka turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sambungkan ke ayat 184-nya. Ayyaman ma'dudat. Saya ingin tuliskan dulu. Ayyaman ma'dudat. Baik. Ibu kelihatan ini, Bu? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Ibu kalau habis sholat Isya suka aneh-aneh deh, ya. Ayyaman ma'dudat. Ya. Perhatikan apa yang saya tuliskan. Ya, ma'dudat. Lihat sini, fokus. Perhatikan teman-teman, ada dua bagian yang ingin saya terangkan pada malam hari ini. Pertama, kata ayyam. Yang kedua, kata ma'dudat. Jawaban pertama yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, wahyu turun disampaikan oleh Allah langsung kepada Nabi. Dan kalimatnya tidak langsung menunjukkan bulan. Allah tidak katakan berapa lama waktu menunaikan puasa, sebulan penuh, bulannya Ramadan misalnya, tidak. Kalimat pertama yang turun kalimat yang sangat indah. Kata Allah, ayyaman ma'dudat, beberapa hari aja yang kalian bisa hitung hari-hari itu. Ini uslub, gaya bahasa semacam ini dalam bahasa balaghah itu ditunjukkan dengan bahasa yang memberikan ketenangan kepada jiwa. Bagaimana caranya ketika orang menerima sebuah perintah atau menerima sebuah informasi, merasakan kenyamanan, kelapangan, dan nikmat dalam menerimanya. Saya mau tanya pada Anda ya, Ibu juga boleh ikutan jawab. Kalau Anda datang ke mall misalnya, tiba-tiba mendapatkan harga barang, yang satu dituliskan 1 juta rupiah, yang kedua dituliskan 999.999 rupiah. Dua barang yang sama, dengan kualitas yang sama, yang satu mengatakan 1 juta, yang satu mengatakan 999.999 rupiah. Anda pilih yang satu atau yang kedua? 900.000. Karena yang Anda lihat bukan jutanya. Lihat, yang Anda lihat bukan jutanya, yang Anda lihat ribunya. Padahal bedanya tipis, cuma 1 rupiah. Tapi apa yang Anda lihat dari sisi psikologi, orang melihat, oh ini lebih murah dibandingkan yang ini. Bukan karena murahnya, karena merasa ringan untuk mendapatinya. Bayangkan kalau orang belum pernah puasa selama sebulan, tiba-tiba turun keterangan, puasa sebulan penuh, nggak boleh kurang, puasanya siang, maghrib itu baru boleh buka. Mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Langsung disampaikan, apa semua orang kemudian akan mengatakan siap menunaikannya. Demi Allah saya katakan, mau ada halilintar, mau ada geledek, nggak ada yang mengatakan siap. Orang akan berpikir, wah kok banyak amat ya, wah kok begini ya, kok begitu ya. Maka turun keterangan yang memudahkan untuk diterima. Ayyaman ma'dudat. Berapa lama ya Rasulullah? Beberapa hari aja, yang kamu bisa hitung. Sehari puasa, ya Rasulullah sehari, besok puasa lagi, besok puasa, lusa puasa lagi. Hari pertama menyesuaikan, hari kedua nikmat, hari ketiga jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kalau nggak menunaikan malah nggak enak. Antum silahkan cek. Anda terbiasa menunaikan tahajud. Awal-awal saat memulai kan terasanya penyesuaian. Belum pernah tahajud, malamnya mau bangun, menyesuaikan. Dari bangun pengen 1:30, alarm di 1:30, kan? Ya seperti biasa, 3 kali alarm, 1:30, jam 2, 2:15, 1:30 mematikan alarm yang jam 2, jam 2 mematikan alarm jam 2:15,
Jam 2:04 nyalakan alarmnya, matikan langsung, duduk sementara waktu. Bangun jam 5. Ya. Penyesuaian. Hari kedua tekad lebih kuat lagi. Hari ketiga terus tunaikan sampai terbiasa. Dulu mau tahajud susah, sekarang ketinggalan tahajud bisa gelisah. Adzan subuh baru mulai 4:30, jam 4:40. Antum bangun jam 4:35, padahal adzan aja belum. Tapi karena Anda terbiasa tahajud, begitu Anda bangun, ya Allah terlambat saya. Terlambat bahasanya. Dulu mau tahajud susah, sekarang jadi kebiasaan. Maka ketika Allah sampaikan beberapa hari saja, hitung. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama nggak kerasa sebulan jalan. Kalimat pertama ini memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda ingin mengawali sesuatu yang belum pernah Anda tunaikan sebelumnya, atau memerintahkan kepada orang lain yang baru menunaikan di awal penunaiannya, maka kaidah mengatakan jangan dipersulit. Jangan berikan beban yang berlebihan. Yang penting terpenuhi kemudian syarat-syarat dan rukunnya. Tunaikan dengan baik, mulai dengan pelan-pelan sehingga merasakan kenikmatannya. Kalau sudah terasa nikmatnya, maka banyak pun tidak akan terasa bagaimana beban kemudian mengikutinya. Ambil contoh begini misalnya. Tahajud. Saat diperkenalkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, itu nggak langsung perintahnya mengatakan 11. Atau misalnya 23. Tidak. Kalimat Nabi-nya di hadis Muslim. Menurut keterangan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nomor hadis 749. Nabi mengatakan pada para sahabat, haddatsana qala, kata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Apa kata Nabi? Kalimatnya, rak'ataini, tunaikan 2 rakaat. Salatul laili masna. Salat malam itu kalau pengen ditunaikan, coba dulu dengan 2 rakaat. Masna. Kalau sudah nyaman 2 rakaat, masna, tambah lagi 2. Terus tanpa bilangan. Jadi kalau orang sudah merasa enak tuh mau 2, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Tapi Nabi mulai mengatakan salatul laili masna. Wa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Kalau di antara kalian ada yang khawatir tiba-tiba subuh akan datang, maka segera tunaikan witir 1 rakaat. Kalimatnya simpel, sederhana, tapi padat isinya. Karena kalimat yang mengatakan apabila subuh akan tiba, jangan-jangan ada orang bangun mendekat ke subuh. Subuhnya 4:40. Ada orang baru bangun jam 4. Kan nggak mungkin baru bangun jam 4 langsung tahajud. Baru bangun, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bangun, Allahu Akbar, mustahil. Pasti duduk dulu, pasti ke toilet dulu, pasti buang hajat dulu, pasti wudhu dulu. Itu saja butuh waktu kurang lebih 15-20 menit. Begitu Anda siapkan 15-20, ambil 20-nya. Bangun jam 4, subuh 4:40, Anda baru siap tahajud 4:20, tinggal 20 menit. Mau Anda tunaikan, begitu Anda tunaikan 2 rakaat, lihat lagi sudah 4:30. 4:30 tinggal 10 menit. Anda khawatir kalau tunaikan lagi tambah 2 rakaat gak dapat witirnya, segera tunaikan dengan 1 rakaat. Ini bagi pemula. Bagi yang sudah lancar, besok tambah lagi 2 rakaat, 4. Tadinya bangun jam 4, naikkan lagi. Bangun misalnya jam 3:30, setengah 4. Yang awal-awal bangun kenapa didekatkan ke subuh? Supaya nanti tidak ada ngantuk saat subuhnya. Memang betul bangunnya jam 2. Tahajudnya jam 2:30. Selesai misalnya jam 3:15. Sunnah Nabi berbaring dulu, tidur. Begitu bangun jam 5:13. Ini jadi masalah. Jadi kalau sudah merasa nikmat, naikkan 4, witir 1, naik lagi 6, witir sekian. Sampai standar 11, bisa 4-4-3, bisa 2-2-2-2, ujungnya 1. Nikmat lagi, tambah lagi, silakan sebanyak-banyaknya. Ada yang 21, ada yang 23. Ada yang sampai ke 36, ada yang 39, ada yang sampai ke 40. Demikian sahabat-sahabat Nabi salafus saleh mengerjakannya. Dan itu banyak tersebar di kitab-kitab hadis yang sahih. Ini gambarannya. Maka ketika ayat diturunkan kata Allah, ayyaman ma'dudat. Maka saat Anda menunaikannya, nanti teman-teman, bagi kita sudah biasa. Tapi kan ada anak yang baru balik. Ada anak yang latihan. Jadi kalau anak bertanya, Pak, Nanda belajar ada Ramadan puasa. Ramadan itu lama nggak ya?
Cuma beberapa hari saja. Itu jawabannya. Anak Anda baru balik, ikutan ngitung. Nah, kita nanti puasa ya. Yuk, jangan dilihatkan dulu 30 harinya. Jangan lihatkan sebulannya. Tapi tanamkan oleh Anda, hitung bareng-bareng. Nah, besok puasa ya, sehari. Yuk, sampai dengan maghrib, bismillah. Ayo teruskan. Alhamdulillah mah bisa maghrib. Hebat, besok lebih sempurna lagi. Tambah hari yang kedua. Tuliskan, 2. Alhamdulillah mah kuat. Berarti hari ketiga lebih kuat. Tambahkan lagi. 3, 4, 5. Sampai dengan ke-30-nya, Anda katakan kepadanya, nah, rasa-rasanya wajahmu sudah seperti ahli surga. Mama waktu seusia Nanda tuh, wah berat. Kok sekarang Nanda lebih hebat ya? Bisa lebih hebat daripada Mama. Iya dong, siapa dulu dong? Tuh. Ya. Kalau suasana seperti itu, orang semua enak gitu. Itu yang dimaksudkan dengan ayyaman ma'dudat. Paham?